Macam-macam manusia di dalam menghadiri Jumatan ada 6. 1. Wajib Jumat, sah Jumatannya, dan dianggap Jumatnya. Dianggap maksudnya dihitung dari 40 orang itu. Ini tipe tertinggi, grade A ini. Sah Jumatannya, wajib Jumatannya, hukumnya wajib atasnya, dan dianggap. Siapa ini, Beb? Al-Mustautin, orang yang memang ahli kampung di situ, punya rumah di situ, dia laki-laki, dia punya rumah di situ. Ini namanya Mustautin, yang berumah di situ. Ini wajib Jumatannya, sah Jumatannya, dan dianggap dari golongan 40 yang merupakan syaratnya jamaah Jumat harus 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di hari yang ke-28 dari bulan suci Ramadan, berada di penghujung bulan yang mulia, saatnya mencurahkan semua tenaga guna memaksimalkan akhir dari waktu bulan mulia. It'ab qalilan wartartah katsiran. Capek-capek dikit, kamu akan senang banyak di kemudian. Capek, ngantuk, terutama ngantuk, capeknya itu capek ngantuk. Tahan-tahan dikit, paksa-paksain dikit, goyang-goyang dikit, sabar-sabarin dikit, nanti kamu akan bahagia, senang yang panjang. Dulu para sahabat Nabi itu sampai ngikat tali dari tiang masjid ke tiang masjid lainnya. Mereka ikatkan ke badannya supaya tidak jatuh dari saking lamanya berdiri qiyamul lail di malam-malam Ramadan, sampai diikat sama tali. Artinya mereka ngantuk juga supaya tidak jatuh. Alhamdulillah masjid-masjid kita tidak ada talinya, sehingga gampang berjatuhan. Apalagi karpetnya empuk, ber-AC, semua mendukung untuk tidur. Begitu, bahkan ada dalam riwayat ada kemah-kemah di masjid Nabi untuk tempat iktikafnya para istri-istri Nabi. Dikasih kemah, karena masjid dulu kan tidak ada atapnya begitu, keramiknya tidak ada, dibuatin kemah di masjid supaya tidak gabung dengan yang laki. Sampai segitunya. Tapi kalau masjid sekarang jangan dibawain kemah di dalamnya,
Sunan apa ini? Rusak acara nanti. Bisa isi cuma 5 orang saja. Dan juga nanti banyak tidurnya kalau masuk dalam kemah itu. Ala kulli hal, ini menunjukkan bahwa yang berjuang menahan capek, sabar, ibadah di akhir Ramadan bukan hanya kita, tapi juga orang-orang sebelum kita. Dan perjuangan yang lebih berat lagi bertahan setelah subuh sampai terbitnya matahari. Ini lebih berat. Orang mungkin bisa qiyamul lail jam 3, jam 2, seger dia, tak ngantuk. Tapi jam-jam sekarang ini lebih berat dari yang sebelum subuh. Betul? Sehingga katanya sebagian ulama, kau tidak tidur setelah subuh sampai isyraq itu lebih baik daripada kau bangun malam sepanjangan malam sebelum subuh. Makanya kita lihat siapa yang bertahan, siapa yang sudah mulai bergoyang, siapa pemenang di antara kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Semoga jadi miskul khitam, penutup yang baik bulan suci Ramadan ini, dan kita semua meraih keqabulan. Amin ya rabbal. Dan dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Ya rabbal. Baik. Ayo kita ngaji sekarang. Neruskan kajian Sulamut Taufik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita baca, kita terjemahkan, kemudian nanti kita jelaskan bahwa fil jum'ah fardu ainin alaihim. Ketemu? Lama tidak dibuka, hilang tandanya. Di dalam Jumat, sholat jamaah di dalam sholat Jumat itu hukumnya fardu alaihim, atas mereka yang telah disebutkan, laki-laki, merdeka, mukim, balik. Nanti saya bahas satu-satu. Idza kanu arba'in, kalau mereka itu 40 Nah, ini madhab Syafi'i ini ya. Kalau mereka itu 40 orang. Taib. Idza kanu arba'in, 40 orang harusnya syarat Jumat. Nanti saya jelaskan. Mustautinin, tidak ada di matannya. Fi abniyatin, ai di dalam abniyah, di dalam bangunan-bangunan, di dalam perkampungan, rumah-rumah. Jadi wajib kepada orang dalam perkampungan, la alal khiyam. Tayyib. Satu kampung gitu, ala ahlil khiyam. Wa tajib ala man nawal iqama indahum arba'ata ayyam. Dan wajib kepada orang yang niat iqamah di sisi mereka 4 hari sihah. Jumat juga wajib kepada orang yang niat iqamah 4 hari. Mau ke Surabaya 4 hari. Selain hari masuk, hari keluar. Maka ini namanya mukim, wajib Atau kerja di luar negeri sebulan, ya wajib Jumat. Pokoknya 4 hari ke atas itu namanya mukim. Nanti saya jelaskan, saya terjemahkan dulu. Wa ala man balaghahu nidaun, dan juga wajib atas orang yang sampai kepadanya panggilan sayyidin,
Ya, panggilan suara, adzan, dengar suara adzan. Min tarfin yalihi min baladiyah, dari ujung kampungnya, dari ujung kampung, yalihi, setelahnya, setelah kampung itu. Misalnya Jatiroto di ujungnya sama apa, sampingnya Jatiroto apa kampungnya, di ujungnya Jatiroto yang adzan, di ujungnya Sumber Baru, dengar misalnya suara adzan itu, dengar suara itu, maka wajib atasnya untuk Jumat. Wa syartuha, dan syaratnya Jumat. Baik, saya jelaskan dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahwa Jumat ini hukumnya wajib fardu kepada siapa, Beb? Nih, dengerin. Satu, kepada orang Jadi orang kafir tak wajib Jumat di dunia. Kafir asli, dari lahir sudah kafir. Tapi nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Tapi kalau murtad, naudzubillahi min dzalik, ada orang murtad keluar dari Islam 5 tahun, pas masuk Islam lagi, maka wajib dia mengqadha semua Jumat selama dia murtad. Berarti berapa tuh? 5 tahun itu. Ya hitung sendiri Pak sampean. Wajib diqadha. Sama puasa juga. Ada orang murtad 5 tahun, naudzubillahi min dzalik, masuk Islam lagi, wajib dia mengqadha Ramadan selama dia murtad 5 tahun itu. Berarti 5 kali Ramadan, berarti 5 Kenapa, Beb? Hukuman biar tidak main-main agama. Biar dihukum, biar tidak main-main, sedikit-sedikit murtad, masuk murtad, naudzubillahi min dzalik. Ya, biasanya godaannya ini wanita, jodoh sama non muslim, sudah cinta, ditinggal agamanya. Godaannya biasanya harta. Naudzubillahi min dzalik, ya, hati-hati. Dan ini banyak kejadian orang murtad gara-gara ikut suaminya, ikut pacarnya. Naudzubillahi min, itu murtad, dosa besar itu. Kemudian syarat orang wajib Jumat itu al-bulugh, balik. Tidak wajib anak kecil yang belum balik. Tapi kalau sudah mumayyiz, sah aja Jumatannya. Harus balik. Tandanya balik itu ada 3. 1, mimpi basah umur 9 tahun, mimpi keluar mani bagi laki-laki, atau haid bagi perempuan umur 9 tahun, atau umurnya nyampe 15 tahun. Tidak pernah mimpi basah, Beb, tapi umur anak saya 15 tahun, balik. Karena umur. Jadi anak kecil tidak wajib. Nomor 3 yang wajib sholat Jumat al-aqil, yang punya akal. Maka orang gila tidak wajib. Jadi kalau ada orang tidak Jumatan, cik arwah terang gila. Ya, orang gila tidak Jadi kalau ada orang tidak Jumatan, jangan dipanglo, mungkin dia lagi. Nomor 4, hurriyah, merdeka. Hamba, budak, hamba sahaya tidak wajib Jumat. Nah ini tidak ada zaman sekarang dah. Nomor 5, zukurah, yang wajib Jumat itu orang laki-laki. Maka perempuan tidak wajib sholat Jumat. Bencong juga tidak wajib. Tapi kalau perempuan itu tetap sholat, Jumatnya jadi sholatnya as-sah. Sholatnya apa? Tidak usah sholat zuhur lagi. Karena ada sebagian masjid itu nyiapkan tempat sholat untuk Jumat perempuan. Kalau memungkinkan, lebih baik tidak usah dah, karena laki-laki semua takut jadi fitnah.
Kalaupun misalnya ikut sholat, hukum sholatnya dan tidak usah sholat tidak usah sholat ini efek ngantuk ini ya, megaya ini ya. Tidak usah sholat hukumnya berarti apa? Perempuan sholat Jumat PR ini minggu lalu ini apa hukumnya? Mubah, bukan sunnah tapi boleh. Tidak sholat pun tidak apa-apa. Kalaupun sholat sah Jumatnya, tapi tidak dihitung dari termasuk yang 40 orang yang disyaratkan itu. Faham ya? Nanti itu dibahas. Sekarang yang penting kalian tahu, perempuan sholat Jumat hukumnya mubah. Kalaupun sholat sudah sah, tidak usah sholat duhur lagi. Tapi lebih baik tidak usah, karena di situ Jumat itu tempatnya laki-laki keluar semua. Kalau perempuan keluar juga, akhirnya takut terjadi percampuran. Tapi sebagian mulai di Kalimantan itu ada perempuan ikut sholat Jumat. Ya, di Jawa ini tidak ada, hampir tidak ada. Nyari masjid yang ada perempuannya Jumatan ada enggak di Jawa ini? Kalibata ada enggak? Tanggul, Sumber Baru, Probolinggo, tidak ada, tidak nemu ya. Karena memang mubah saja. Baik, Rasulullah Muhammad. Nomor 6 yang wajib Jumatan, as-sihhah, yang sehat. Fala tajib 'alal marid alladhi yashuqqu 'alal hudur, yang sakit, yang kiranya berat untuk hadir, seperti beratnya orang kalau hujan deras mau berjamaah, tidak ada payung. Nah, ini sakit tidak bisa, tidak wajib. Rasulullah Muhammad tidak orang sakit yang sekiranya sakit yang tidak bisa membuat dia harus berdiri hadir, tidak wajib Jumatan. Terus siapa Beb? Salat fa idza hadara ba'da zawal fala yajuzu lahu al-insiraf illa idza syaqqa al-intidhar masyaqqatan shadidah la tuhtamal. Jadi kalau orang yang sakit itu hadir setelah zawal, Beb, adzan duhur berangkat enakan, tidak boleh dia pulang. Kalau sudah setelah adzan Jumat dia berangkat duduk di masjid, tidak boleh, kecuali jika kumat sakitnya, tidak bisa nunggu khutbah, tidak bisa mati, bisa efek bahaya, maka tidak apa-apa pulang. Tapi kalau sudah masuk di masjid, sudah adzan, orang sakit ini dan aman, tidak ada apa-apa, maka wajib menunggu sampai selesai. Rasulullah Muhammad. Kalau sakit gigi, boleh tidak ninggalin Jumat? Langsung aja contoh. Pernah sakit gigi? Sakit tidak? Bisa tidak jalan ke masjid sakit gigi? Saya nggak tabrak truk. Tergantung nilai sakit giginya. Kalau udung parah, tidak bisa bangun. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, katanya. Ya, ada kalau sakit giginya cuma cekot dikit-dikit bisa jalan ya. Karena orang sakit gigi itu tidak bisa erempeke. Erempeke tak cair burung, karena tidak kuat nahan sakitnya itu. Rasulullah Muhammad. Ala kulli hal, ukurannya sekiranya terganggu untuk berangkat ke Jumatan karena sakitnya, seperti terganggunya orang kalau hujan deras tidak punya payung yang sekiranya bisa basah semuanya. Tapi kalau sekarang naik mobil ada payung, ya tidak ada penghalang kalau gitu. Taib, Rasulullah Muhammad. Yang wajib lagi orang Jumatan, nomor 7, mukim. Orang yang mukim, maka tidak wajib atas musafir. Rasulullah Muhammad. Tidak wajib bagi orang musafir.
Wajib orang yang mukim. Siapa orang mukim nih, Beb? Orang yang niat untuk iqomah di satu desa atau satu kota 4 hari atau lebih, selain hari masuk dan hari keluar. Saya mau ke Madura, Beb. Berapa? Seminggu mudik. Sudah diniati, maka nyampe Madura dia sudah jadi mukim. Dia wajib sudah niat. Baru 2 hari saya, Beb. Tapi kamu niatnya berapa di Madura? Seminggu. Wajib Jumatan. Walaupun baru dapat 2 hari. Karena sudah diniati mau mukim lebih dari 4 hari. Faham dong? Orang mudik ini pulang dari Jakarta ke Jatiroto. Berapa? 2 minggu, Beb, mudik. Nah, dia mukim berarti sudah di sini. Sudah tahu. Mukim. Berarti kalau mukim dia wajib Mau kemana aja? Mau ke Surabaya, Beb, 2 hari. Wajib tak Jumatan? Nah, ini ngantuk ini. Saya mau ke Surabaya, Beb, 2 hari. Wajib tak Jumatan? Tidak, karena paham di sini? Nanti ada syaratnya tuh, safarnya gimana? Musafirnya supaya dapat izin ini. Jangan sembarang. Mau ngapain? Surabaya. Mau ke diskotik, Beb. Ngantar botol, Beb. Berarti safarnya safar maksiat, tidak dapat izin. Harus safar mubah. Hujan di luar ini. Alhamdulillah. Jangan ngantuk. Suasananya ini tambah ngantuk ini. Sallallahu Muhammad. Mugim. Kemudian ada istilah mukim, ada istilah mustautin. Mustautin ini orang yang bertanah air di situ. Musim panas, musim dingin, dia tidak bepergian kecuali ada hajat darurat. Maka itu lebih utama wajib Jumat. Kayak kalian ini punya rumah di Jatiroto, Kaliboto sini. Musim hujan, musim panas, tidak pernah musafir kecuali ada hajat keluar. Rumahnya itu namanya mustautin. Dari waton, hubul waton, cinta tanah air, bertanah air di situ. Namanya mustautin. Kalau mukim tidak mustautin itu. Mukim itu orang yang tinggal di situ 4 hari atau lebih. Anak pondok itu, mondok. Tapi dia tidak punya rumah di situ. Tapi tinggalnya lebih dari 4 hari, setahun, 4 tahun. Itu mereka namanya mukim. Kalau mustautin sudah berumah di situ, tidak keluaran kecuali punya hajat darurat. Ya kayak rumah kita lah. Mustautin namanya. Fahim dong? Allah sallallahu Muhammad. Jadi orang sakit yang sangat tidak wajib Jumat, musafir juga tidak wajib. Gimana kalau sopir? Tiap hari musafir. Jumatan los gak rewel. Rewel apa gak rewel? Sopir itu wajib Jumat apa tidak? Berarti wajib Loh, katanya musafir tidak wajib. Kan nyari nafkah itu. Jakarta, Bali, Lombok Aden. Mudi musafar, orang yang selalu perjalanan, hukumnya kal mukim, seperti mukim. Karena rumahnya ya di mobilnya itu. Kalau diizini tidak sholat Jumat, diizini tidak puasa, kapan yang mau puasa? Wong keberok ke Timur Malolo. Kapan yang mau sholat Jumat? Haim tuh. Sebulan tidak ada puasa. Jadi hukumnya seperti orang mukim, mudi musafar namanya. Bagi tetap wajib tetap wajib sholat
Bilang sama supir-supir tuh, adzan berhenti. Wah, untuk makan aja bisa berhenti di warung-warung. Lihat enggak truk-truk besar mampir di warung-warung? Untuk makan kenapa untuk sholat tidak bisa? Pertanyaan ini. Makanya kalau kerjanya supir, ingat hukum ini, tetap wajib puasa dan wajib sholat Jumat. Baik, la salala Muhammad. Jangan terus aja nah. Anginnya tambah sepoi-sepoi. Tajibul jum'ah ala man sami'al adan min tarfil qarya aw baldah mimma yalil bilad alladhi tuqam fil jum'ah ma'asukun ri was saut. Wajib Jumat bagi orang yang mendengar suara adzan dari ujung kampung. Kata Habib tadi, dari kampung satunya kedengaran suara adzan, maka wajib untuk hadir Jumat. Tapi sekarang alhamdulillah masjid banyak. Kalau dulu Jumat itu paling di Jami satu aja, Tanggul ya satu, Jatiroto ya satu dulu, karena penduduknya masih sedikit. Sekarang penduduknya rapat, manusia tambah banyak sekarang. Sehingga ta'adudul Jum'ah, berbilang-bilang Jumat dalam satu kampung diperbolehkan karena hajat kebutuhan umat. Karena tidak cukup. Itu diantara alasan boleh buat Jumatan lagi kalau sudah tidak cukup. Kayaknya di sini ada, di Al-Hanna ada, di sana ada. Karena penduduknya dulu apa ramai di sini? Penduduk sini ramai enggak? Pak RT, Pak RW? Enggak ramai. Sedikit ya. Rumah jarang ya. Sekarang padat. Berarti manusia ini makin padahal banyak yang mati sih, banyak terus manusia ini. Makanya dulu malaikat itu nanya sama Allah, ya Allah, bumi ini tidak mungkin cukup kalau dihuni manusia. Manusianya itu abuduan ya Allah. Malaikat komplain begitu. Beranak apalagi tidak ada KB, los. Buminya copek, tidak cukup ya Allah. Katanya Allah, inni khalikun al-mauta. Malaikat, aku ciptakan kematian. Hidupnya manusia itu benar beranak pinak, tapi mereka berganti. Gantian hidupnya, ada masanya. Saiki masane kula jenengan. Mari ngene, ngale yo. Kok gelem aku? Mau ndak mau ngale. Kok gelem male. Nggih napa mboten? Diganti anake jenengan. Cucu jenengan, sampean ngale, kok gelem ngale. Nggih napa mboten? Jadi malaikat hidupnya gantian, cukup bumi ini kalau gantian. Ini aja kuburan sudah penuh. Sudah tingkat berapa kuburan sini? Bukan hanya bangunan tingkat 5, tingkat 6. Kuburan sudah diisi ulang tingkat 2, 3, 4. Saya tak nemu kenangan sampean. Muhammad. Malaikat komplain lagi, ya Rabb, kalau kau ciptakan kematian, idzan la yuhanni'uhumul 'aish. Manusia tidak bakal enak hidupnya, ingat mati terus. Makan ingat mati, tidak makmur bumi ini kalau ingat mati, orang tidak bisa bergerak. Kalau kau ciptakan kematian, orang tidak bisa memakmurkan bumi ini kalau orang ingat mati, kan tidak enak makan, tidak enak kerja, ingat mati. Wes nang masjid toh. Kalau kau ciptakan kematian, manusia tidak ada yang enak hidup di dunia, pasti ingat mati terus. Sama Allah dijawab, inni khalikun amalan, aku ciptakan angan-angan di setiap manusia, ingin ini, ingin itu, ingin Innova, ingin Pajero, ingin Fortuner, ingin Vario, ingin PCX, ingin NMAX. Gak ada. Sudah dapat PCX, ingin NMAX, sudah NMAX, ingin
Panther, ingin R3, ingin ingin. Aku ciptakan dalam manusia itu angan-angan, sehingga dia ngejar angan-angannya sampai lupa yang mau pulang. Ingin ini, ingin, akhirnya kejar. Ayo, dikejar apa? Setoran. Kejar setoran. Ada los gaspol gak ngerem plus. Kejar kejar angan-angan, dihantui angan-angan, sehingga dia lupa yang mau mati. Padahal lihat ada orang mati di depannya. Oh, ikut doaku. Iya atau tidak? Lihat ada orang tabrakan, ada gotong mayit, lupa dia kalau dia juga akan begitu. Kenapa kok bisa lupa? Paling ingat sebentar, setelah itu lupa, nggak makan habis 2 piring malah di tempat mayit. Karena dihantui angan Kalau Imam Hasan Al-Basri hadir jenazah 3 hari tidak makan, tidak enak. 3 hari. Lek kula jenengan mayite gorong dikubur wis rong bereng sampean. Allah. Karena kebanyakan angan tulul amal. Kebanyakan angan-angan itu sehingga lupa yang mau pulang. Malaikat, tenang, aku ciptakan angan-angan. Dengan angan-angan itu manusia lupa yang mau mati. Mari target situ mari. Wis entuk emas sak gunung wis. Kurang emas 2 gunung. Emas kaya apa padahal belebe. Gawe ngingoni sampeyan sampai umur swidak 70 sik wake kari ini. Tapi sik kurang loro wis, kurang loro. Wis dikai loro, kurang 3. Tidak ada yang bisa mengenyangkan manusia kecuali mulutnya disumbat dengan tanah kuburan. Kalau sudah mulutnya disumbat dengan tanah kuburan, baru wis cukup. Gak gelem meneh wis. Nggih nawadan. Allah. Tapi ada hikmahnya angan-angan. Kalau terukur, kalau sampai ingat mati terus kan tidak bisa beranak pinak nanti. Dijak kumpul mek bojo, ingat mati aku. Sepurah nih kurang siap. Akhirnya tidak beranak pinak manusia ini. Berarti ada hikmahnya angan-angan itu. Di balik itu penyakit, tapi itu juga anugerah dari Allah. Tapi harus disetir, harus disetel, harus dikondisikan, jangan los. Stop, gak mampu iki ojo. Setoran sing iku gurung mari, cok nyetor meneh. Stop. Ngono. Coba los, ya gak mampu. Coba dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah ngambil biting. Tahu biting? Lidi. Kemudian Rasulullah buat garis panjang, seret ke kanan ke kiri. Apa ini ya Rasulullah? Ini angan-angannya manusia. Ingin tuku ini, tuku itu, tuku ini, panjang, panjang kanan kiri. Terus Rasulullah ngambil lidi lagi, gambar dari atas ke bawah, seret. Apa ini Rasulullah? Ini ujiannya manusia di angan-angan itu. Dihadang sama ujian. Sakit, capek, sumpek, tukaran. Ada yang tebel, ada yang tipis garisnya, ada yang keras. Ujiannya manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai Nabi di ujungnya buat garis besar, seret. Apa ini Rasulullah? Hada ajalul insan. Garis terakhir yang besar ini ajalnya manusia. Angan-angannya sih terus gurung mari, ternyata di stop dengan dengan kan banyak kan rencana tidak terselesaikan, mati duluan. Halo, ada tidak rencana yang belum selesai sudah mati duluan?
Kita sempat abini boleh mati ada lah. Banyak ini ya. Rencana demi rencana, ya Allah. Ada pengantin baru, suami istri baru kawin, naik sepeda motor, ditabrak suaminya mati. Punya rencana ada? Banyak rencananya pengantin baru. Ingin punya rumah, ingin punya anak, ingin punya ini, ingin bahagiakan. Gak mari rencananya mati duluan. Pasti istri buat status, harus bagaimana aku akan meneruskan hidup ini tanpamu, Bang. Rasulullah Muhammad. Dia nanya harus bagaimana. Ini tampil ngantok ya. Harus bagaimana aku ngantuk. Harus bagaimana aku menjalani hidup tanpamu, Bang, katanya. Ya Allah. Iya kan hari pertama, Pak. 40 hari, 100 hari Pak Ajo itu ya. Rasulullah Muhammad. Jadi kok nyampe ke sini nih? Padat penduduk. Makanya boleh buat Jumat berbilang-bilang karena padat penduduk. Masjidnya tidak muat. Tidak apa-apa buat Jumat lagi. Atau beda paham, alirannya beda, ahli bid'ah satunya Syiah atau ya pokoknya yang gitu. Tidak apa-apa. Ini hajat namanya. Ya. Sekarang alhamdulillah tidak kurang-kurang. Baik. Rasulullah Muhammad. Macam-macam manusia di dalam menghadiri Jumatan. Ada 6. Waduh. Tunda bersatu lil ma'dhurin jumayuhuna. Macam-macamnya manusia dalam hadir Jumat. 1. Wajib Jumat, sah Jumatannya, dan dianggap Jumatnya. Dianggap maksudnya dihitung dari 40 orang itu. Ini tipe tertinggi, grade A ini. Sah Jumatannya, wajib Jumatannya, hukumnya wajib atasnya, dan dianggap. Siapa ini, Beb? Al-mustautin. Orang yang memang ahli kampung di situ, punya rumah di situ, dia laki-laki, dia punya rumah di situ. Ini namanya mustautin, yang berumah di situ. Ini wajib Jumatannya, sah Jumatannya, dan dianggap dari golongan 40 yang merupakan syaratnya jamaah Jumat harus 40. Mustautin ini, kayak jenengan semua lah. Ini mustautin namanya, bertanah air di situ. Ini grade tersatu, nomor 1. Ada yang nomor 2, wajib Jumatannya, sah Jumatannya, tapi latan agit tidak dianggap dari 40 itu. Siapa, Beb? Al-mukim. Mukim, orang yang niat 4 hari lebih tapi tidak punya rumah di situ. Itu tidak dianggap dari golongan yang 40 yang mensahkan sholat tapi dia sah dan dia wajib Jumat. Dia sah Jumatannya, tapi dia tidak terhitung dari 40 orang yang mensahkan Mukim tadi. Pondokan, anak pondokan dari Jakarta, dari mondok di situ, sholatnya mukim semuanya, santri semuanya, bukan orang yang punya rumah di situ. Walaupun 100, itu menurut pendapat yang masyhur ini tidak sah, tidak dianggap 40 yang munakidah. Tapi ada kaul pendapat yang mensahkan. Tapi secara yang termaktub itu mukim tidak dianggap dari yang 40. Nomor 2 itu. Sekarang nomor 3. Rasulullah Muhammad. Wajib Jumatannya, tapi tidak sah kalau Jumatan dan tidak dianggap. Siapa yo? Wajib Jumatannya,
Tapi kalau memaksa dia sholat, tidak sah sholatnya. Dan dia tidak dianggap 40. Siapa kira-kira? Hah? Sekali lagi, saya lagi. Wajib Jumatannya, wajib. Tapi dia kalau sholat Jumat tidak dan tidak dianggap. Siapa? Bencong. Ya senang agak bencong. Bencongan perempuan sama bencong apa hukumnya tadi? Jumatan. Ini wajib Jumatannya, tapi tidak sah Jumatannya kalau dia maksa sholat Jumat dan tidak dianggap. Sakit gigi. Orang sakit itu kan tidak wajib. Ini wajib Jumatannya. Ayo mereka ngantuk mikir. Sopir kan wajib dan sah. Orang musafir hukumnya apa Jumatan? Tidak wajib. Ini Jumatannya wajib, tidak sah dan tidak dianggap. Hah? Punya hadas dermo, wabur. Tak nyambung kau. Sakit gigi, apakah wajib orang sakit? Tidak wajib. Ini kategorinya dia wajib Jumat. Tapi kalau sholat tidak sah. Ada yang tahu? Mereka ngantuk kepikir kada lu. Jawabannya adalah murtad. Orang apa hukumnya? Tadi kan sudah dijelaskan. Orang murtad hukumnya Jumat apa? Iya kan? Buktinya kalau dia balik Islam harus diganti. Tapi kalau orang murtad itu sholat, tidak sah. Dianggap tidak? Tidak dianggap. Berarti wajib dia, tapi tidak sah dan tidak dianggap. Yaitu orang paham? Tidak usah buru ke bencong. Yang keempat, Rasulullah Muhammad tidak wajib Jumat. Nomor 4 ini. Coba perhatikan. Tidak wajib Jumat, sah kalau sholat dan dianggap. Ayo, siapa yang bisa? Rasulullah Muhammad. 1. Tidak wajib Jumat, kalaupun sholat dia sah dan dianggap. Coba musafir wajib tak? Tak wajib, masuk. Sah tak kalau sholat? Watan agit dan dianggap apa enggak? Musafir dianggap enggak dari 40? Berarti bukan musafir. Perempuan. Situng kena. Perempuan wajib enggak sholat Jumat? Tidak. Terus kalau sholat sah enggak? Dianggap enggak? Dianggap 40 enggak? Enggak, berarti salah. Siapa boleh? Anak kecil coba. Wajib enggak anak kecil sholat Jumat? Tidak. Sah enggak? Dianggap enggak 40? Nah, bukan berarti. Saya tinggal nyocok-nyocoki aja ini. Orang sakit. Coba. Orang sakit wajib enggak Jumat? Tidak, masuk. Sah enggak kalau sholat? Dianggap enggak? Hah? Dianggap 40 enggak orang sakit? Lihat dulu orang sakitnya. Orang sakit musafir apa mustautin? Kalau orang sakitnya musafir, enggak dianggap. Tapi kalau orang sakitnya mustautin, tinggal di rumah itu, berarti jawabannya adalah al-marid al-mustautin. Orang yang sakit dan dia itu bertempat tinggal di sini. Dia tidak wajib, tapi sah dan diperinci gitu. Mau musafir melolong, udah dianggap dari 40, iya kan? Faham? Halo? Faham? Nah, sekarang ada lagi nomor 5. Enak main gini kalau ngantuk, elang ngantuk kawas.
Dia tidak wajib, tapi sah dan tidak dianggap. Sekali lagi, dia tidak wajib Jumat, tapi kalau sholat dia sah, tapi tidak dianggap 40. Apa? Perempuan wajib tak? Tidak wajib. Sah tak? Tidak dianggap, anggap dia tak? Betul, perempuan. Ada lagi? Ada lagi? Hah? Anak kan? Anak kecil wajib tak? Tidak. Sah tak? Tapi tidak betul. Apa lagi? Musafir wajib tak? Sah tak? Tidak dianggap? Tidak. Berarti ada lagi budak, anak kecil yang mumayyiz dan seterusnya. Ini gampang ini. Karena sudah dipreteli di atas, jadi tinggal sisanya. Makanya gampang wisbudinya. Nomor 6. Tidak wajib Jumat, tidak sah, tidak dianggap. Ayo, apa ini? Apa? Sama bahasa gila kena. Orang tidak wajib, tidak sah, tidak orang ngajak lubang loan. Ada lagi? Kafir asli. Kalau kafir murtad kan wajib. Kafir asli itu di dunia tidak wajib, tidak sah kalau sholat, dan tidak tapi di akhirat nanti dia ditanya, kenapa kau tidak masuk Islam dan kenapa tidak sholat? 2 pertanyaan, double, sebagai hukuman kepada dia karena tidak masuk Islam. Dan naudzubillah min dzalik, akan kekal abadi dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Allahumma Muhammad. Sudah. Ini penjelasan dari awal kalimat tadi, bahwa fardu ain atas laki-laki yang sehat, yang merdeka, yang mukim dan seterusnya. Itu sudah penjelasannya. Setelah itu nanti musannif dan kalau ada orang niat iqomah 4 hari ke atas, paham itu ya? Kalau mau ke Jakarta berapa hari? Seminggu. Berarti dia sudah niat seminggu, nyampe Jakarta dia dihukumi mukim, tidak harus nunggu 4 hari tinggal. Sudah nyampe ke Jakarta dia langsung dihukumi mukim, berarti dia wajib karena sudah diniati akan mukim lebih dari 4 hari. Selain perjalanan masuk, perjalanan keluar tidak dihitung. Kemis masuk tidak dihitung. Perjalanan hari masuknya, keluarnya juga tidak dihitung. Yang murni di situ, murni 4 hari. Diniati dari awal, saya mau ke Jakarta seminggu, berarti dia nyampe Jakarta langsung mukim, langsung wajib Jum'ah. Itu hukumnya mukim. Kalau mustautin, dia bertempat tinggal di situ, tidak musafir baik musim panas musim dingin kecuali ada hajat darurat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah 6:30, insyaallah Rabu depan kita hari raya masih. Betul? Masya Allah ya, hari raya. Baik, hari raya ke-6 kan sudah ketupat ya. Hari raya ke-6 insyaallah. Takutnya nanti sampean tidak hadir, sibuk mudik, sibuk ini ya. Pengumuman nyusul ya. Saya ke Madura hari Kamisnya. Syawal saya padat acara di Madura sampai seminggu. Diundang orang Madura, orang Jatiroto tidak ada ngundang. Jadi mainnya saya ke luar negeri, dalam negeri sepi undangan. Bulan Syawal ini insyaallah saya ada 7 harian mungkin, ada 11 tempat ya. Doakan sehat, doakan manfaat, pengajian demi pengajian, mudah-mudahan dikasih ikhlas, dikasih manfaat dan bisa makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk majelis terbuknya kita menyusul informasi nanti ya. Menyusul, mudah-mudahan kita ini sukses melayani Ramadan dan dipastikan sudah dapat ampunan. Karena orang yang lewati Ramadan belum dapat ampunan, maka orang itu orang celaka katanya.
Naudzubillahi min dzalik. Semoga sudah bisa didapatkan dan istiqomah kita di jalan Allah, bisa kita amalkan pelajaran-pelajaran indah di Ramadan, belajar sabar, belajar jaga nafsu, belajar dermawan, belajar menahan lapar, belajar menjadi orang miskin yang menahan lapar. Kita juga belajar. Semoga pelajaran itu bermanfaat untuk kita dan kita bisa membawa Ramadan di sisa umur hidup kita semuanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, menyembah Allah sampai datangnya kematian. Jadi hambanya Allah, bukan jadi hambanya Ramadan. Mudah-mudahan qabul fi khair lutfa afiyah. Al-Fatihah.